Engkau saja yang terbesar Tuhan, dan kami percaya itu Tuhan. Mari kita mengucapkan Tuhan yang terbesar.
Bersorak-sorai untuk Tuhan kita yang terbesar dan termulia. Haleluya. Kami
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami dekat padamu Tuhan, mengejar hadirat setiap persembahan kami Tuhan. Bapak saya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkata hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar apapun Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, itu adalah menjadi pesan bagi Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami mau mendengarkan, kami persiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau diubahkan Tuhan hati oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Kami Tuhan hanya ini Tuhan kami Tuhan. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Kita doa yuk, sama-sama tundukkan kepala kita, membuka hati kita untuk ditaburkan oleh firman Allah yang hidup. Ini kami Tuhan jemaat-Mu. Sapa kami dengan firman-Mu Allah. Firman-Mu adalah kehidupan dan kebenaran. Firman-Mu itu adalah terang bagi perjalanan iman kami di sepanjang tahun 2026 ini. Tuntun kami oleh Roh Kudus-Mu untuk memahami isi hati Allah. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu sendiri di tengah-tengah jemaat yang Kau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudari, bagi yang belum mendapatkan sapaan selamat tahun baru, saya ucapkan selamat tahun baru ya. Karena pergantian tahun yang lalu ketika jemaat berkumpul mungkin ada yang berhalangan ya hadir, dan kita sudah ada di tahun 2026. Kadang nggak sadar ya. Ya, karena dalam satu survei katanya, kenapa waktu anak-anak itu terasa lama, tapi sudah menginjak, sudah usia dewasa, waktu terasa singkat. Dalam survei, hasilnya mengatakan bahwa anak-anak itu memorinya masih belum banyak. Sehingga rasa haus ingin tahu, rasa ingin kenal sesuatu, itu dia membutuhkan waktu yang panjang. Waktunya terasa masih panjang. Sehingga rasa haus ingin tahu, rasa haus ingin kenal, itu yang membuat waktunya itu terasa lama. Dan dinikmati. Memori-memori kita kan lebih banyak ingat waktu-waktu kecil ya, waktu-waktu awal. Itu karena memang begitu. Beda halnya dengan orang yang sudah usia di 40 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas. Dia udah merasa banyak tahu. Dia sudah merasa banyak menikmati. Contoh, ketika kita berbicara tentang masuk di restoran yang biasa saja, bagi orang kita yang sudah biasa, itu restoran yang menyajikan makanan misalnya taruhlah restoran tertentu yang jualan makanan yang istimewa, bagi kita yang punya dehef, punya uang, sudah biasa makan, itu terasa biasa. Tapi bagi orang yang belum pernah mengalaminya, ada memori yang ingin menikmati, ada kehausan yang ingin mendapatkan, sehingga itu tidak terasa biasa. Pernah nggak kita bawa sesuatu kepada kita tunjukkan misalnya mainan pesawat-pesawatan kepada anak. Bagi kita sudah biasa karena ini kita pernah mainin. Tapi bagi anak-anak, wow, luar biasa Bapak. Terima kasih. Dia akan mengucap syukur, dia akan berterima kasih banyak. Tapi kalau kita yang menerima hal-hal yang seperti itu, sudah biasa. Ya, itu sebabnya saya ingin kita memiliki hati yang menyadari bahwa tahun ini adalah tahun yang baru dan ada banyak hal-hal yang Tuhan mau kerjakan. Jangan dianggap biasa. Kenapa? Karena kalau kita, bahkan kalau kerohanian kita semakin meningkat, hati-hati dengan merasa sudah biasa. Udah biasa saya mengalami mujizat. Sudah biasa saya doa pun dijawab oleh Tuhan. Udah biasa saya beribadah kepada Tuhan. Udah biasa dengar khotbah Pak Royke itu. Udah pernah tahu. Sudah biasa. Hati-hati dengan sudah biasa. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan cita rasa kita. Akan menghilangkan rasa ingin tahu kita. Sehingga ketika sesuatu yang baru itu ditaburkan, biasanya itu akan mengurangi rasa hormat kita, rasa ingin tahu kita. Nah, kita singkirkan hal-hal yang merasa biasa, amin. Di tempat ini kita akan terima hal-hal yang baru. Yang percaya katakan amin. Apalagi kalau kita mengalami relasi dengan Tuhan. Nah, tahun ini kita punya tema khusus yaitu Experiencing God, Living Fruitfully. Mengalami Tuhan dan hidup berbuah.
Dari tema ini saya jelaskan sebentar. Tidak ujuk-ujuk tema ini muncul. Kenapa? Karena ini satu pergumulan gereja Kristen Perjanjian Baru. Dan ini rata-rata gereja mencanangkan tema ini di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Karena kehidupan kita bukan sekedar tahu Allah kita hebat. Bukan sekedar tahu Allah kita dahsyat. Kita harus mengalaminya. Ini bukan teologi pengalaman, bukan. Tetapi ini sesuatu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Terutama adalah kehidupan kita bukan sekedar biasa-biasa saja, tetapi hidup berbuah. Katakan sama-sama saya, hidup berbuah. Karena kadang dalam perjalanan hidup kita kadang suka sulit membedakan Bapak Ibu Saudara-saudari, mana yang bermakna, mana yang enggak. Mana yang prinsip, mana yang tidak. Mana yang esensi, mana yang opsional. Mana yang pokok, mana yang pilihan. Contoh, kalau saya khotbah pakai dasi, pakai jas, itu sesuatu yang pokok atau bukan? Bingung kan? Oh penting, sangat penting. Tapi gimana kalau saya lepas jas ini dan saya tetap khotbah? Saya tetap menyampaikan firman Tuhan, mana yang lebih penting? Apakah berpengaruh? Tidak, berarti saya pakai jas itu pilihan opsional atau pokok? Hal yang esensi. Kalau hal esensi, hal yang pokok itu mau tidak mau harus ada. Contoh, manusia harus makan. Tapi makan yang apa? Ini dan itu bukan hal pokok, betul? 4 set 5 sempurna itu juga penting. Tetapi makan orang kenyang dan sehingga ada energi itu sesuatu yang penting. Kalau makan mie, mau makan capcay, fuyung hai, mau makan rica-rica kalau dia senang dengan rica-rica, atau mau makan ini dan itu pokok atau bukan? Bukan, ada itu atau tidak, tetap bisa kenyang kalau makan. Berarti yang pokok apa? Makan. Yang bergizi tentunya. Sehingga kita harus mampu membedakan mana yang esensi, mana yang opsional. Kalau esensi itu yang pokok, yang inti, harus ada. Kalau nggak ada itu akan berpengaruh. Contoh dalam ibadah kita, firman itu harus disampaikan. Betul? Tapi siapapun yang berkhotbah, itu pokok atau bukan? Nggak pokok, siapa yang berkhotbah? Mau Pak Royka, mau Dave, mau hamba Tuhan yang lain, itu bukan esensi. Tapi yang esensi apa? Firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi begitu banyak kita repot dengan yang bukan yang pokok, yang opsional saja. Ribut dengan opsional. Di dalam keluarga kan suka kejadian begitu ya. Pergi ke restoran sama-sama, punya banyak selera macam-macam. Ya kan? Ada yang pingin makan Sunda, ada yang pingin makan Chinese food, ada yang pingin macam ini dan itu. Dan saya kalau ke tempat tertentu saya suka cari makanan masakan khas Manado. Apalagi sudah kangen Manado gitu ya. Tapi kalau bersama dengan anak-anak, itu suka ribut dulu. Papa di situ-situ aja terus, bosan. Saya tahu bahwa bukan itu yang esensi jadinya. Yang penting yang esensi bagi saya berarti anak-anak udah bersuara, yang esensi apa? Makan bersama. Entah mau makan di rumah makan Manado, entah mau makan di Chinese food, atau makan di makanan Sunda. Itu opsional, pilih mau di mana. Yang penting adalah kebersamaan. Yang kadang kita suka ribut hal-hal yang bukan esensi. Keselamatan esensi bukan? Pokok bukan? Ya,
Gereja punya macam-macam ibadah sana sini. Ada yang tepuk tangan puji Tuhan, haleluya. Ada yang ku berbahagia, yakin teguh. Ada yang jingkrak-jingkrak, wah hosana haleluya. Ada yang syahdu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan. Lalu kita berkata, itu mah nggak ada Roh Kudus. Itu mas, nggak benar. Kita ribut di hal-hal yang bukan esensi, padahal yang esensi adalah apa? Ibadah. Kepada siapa mereka beribadah? Ya kepada Tuhan. Saya nggak bertumbuh di gereja itu, saya bertumbuh di gereja ini. Itu silakan pilihan. Tapi Anda di gereja satu pun, tapi kalau hati kita terbuka, Roh Kudus bisa kerja lewat apapun yang disampaikan. Sehingga kuncinya ada di mana? Esensinya adalah dari hidup kita memaknai, milih. Harus membedakan mana yang esensi, mana yang tidak. Beragam-ragam juga kan di sini ya. Ada yang pakai pakaian warna putih, hitam, ada yang pakai baju, ada yang pakai sweater, ada yang pakai beragam-ragam. Kenapa Anda pilih itu? Karena itu bukan esensi. Orang mau pakai baju warna-warni silahkan. Tapi yang esensi adalah saya mau datang ibadah kepada Tuhan. Sehingga dari sini kita tahu. Ayo kita mulai alihkan fokus kita bukan hal-hal yang boleh ada boleh tidak. Karena kalau opsional itu boleh ada boleh tidak ya. Tapi kalau esensi harus ada. Mau nggak mau harus ada. Dan saya sedang berbicara tentang apa yang esensi saat ini. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Dikatakan di sana, perhatikan baik. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa? Berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 baca bersama-sama dengan saya 2 ayat. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Lalu apa yang esensi di sini? Dari ayat yang barusan kita baca tadi, yang sangat esensi itu adalah bagaikan carang melekat pada pokoknya. Ranting-ranting melekat atau tinggal di dalam pokoknya. Dan Yesus sedang mengumpamakan ini untuk menunjukkan apa yang jauh lebih penting dari segalanya. Yaitu relasi dengan Dia. Hubungan dengan Tuhan yang jauh lebih penting. Kalau kita lihat pohon, ada tidak selalu satu arah ya, carang-carang betul. Ada yang menghadap ke utara, ke selatan, ada yang menjulang tinggi atas, ada yang ke bawah bahkan kalau cengkeh ya ke bawah. Itu nggak menjadi pokok, itu nggak menjadi penting karena itu bukan esensi. Yang esensi adalah apa? Terhubungnya carang-carang atau ranting-ranting itu dengan apa? Pokok. Yang paling penting terhubung. Ada juga yang tidak terhubung. Kalau tidak terhubung apa? Kelihatannya sih dari pohon cengkeh, tapi sudah tidak lagi terhubung. Apa yang terjadi kalau tidak terhubung?
Kata firman Tuhan, dia menjadi kering, dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu di. Artinya tidak bermakna hidupnya. Sehingga yang jauh lebih penting adalah bagaimana kehidupan kita bermakna karena terhubung dengan sang pokok. Di dalam hal ini Tuhan umpamakan pokok anggurnya siapa? Yesus. Ranting-rantingnya siapa? Kita. Beragam-ragamnya kita di sini. Ada gender perbedaannya, ada perbedaan selera kesukaannya. Tapi kita disatukan di sini untuk menyadari bahwa pastikan kita tetap terhubung dengan Dia, sang pokok anggur. Saya tidak selalu mengatur banyak hal, tidak mengendalikan banyak hal. Yang saya ingin pastikan jemaat selalu terhubung dengan Tuhan. Saya senang ada Videotron di tempat ini. Dan terima kasih untuk jemaat pengorbanan-pengorbanan. Dengan ibadah seperti ini kita bisa lebih jelas mempermudah. Tapi pertanyaan saya, ada ini atau tidak, kita bisa beribadah enggak? Bisa. Bisa beribadah. Karena yang paling pokok adalah ibadah relasi dengan Tuhan. Ini penting, hal-hal seperti ini penting. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Itu sebabnya hubungan dengan Tuhan ini adalah sesuatu yang esensi, nggak boleh pilihan. Yang lain boleh ada, boleh tidak. Karena opsional saja. Ya. Lalu kalau begitu Pak, nggak ada singer, nggak ada song leader ya Pak ya. Itu kan opsional. Ibadah nggak jalan kalau nggak ada mereka. Itu bagian dari ranting-ranting yang harus terhubung dengan pokoknya sehingga mendapatkan aliran-aliran air hidup kan, betul nggak? Harus. Tetapi yang paling utama bukan itu. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Kita nggak bisa hakimi orang-orang yang melayani itu terhubung dengan Tuhan atau tidak. Tapi yang harus kita urus adalah bagaimana kita terhubung dengan Tuhan saat menyembah, memuji Tuhan. Bagaimana kita terhubung dengan Tuhan saat kita bekerja, beribadah maupun kita pelayanan. Saat kita kuliah atau bersekolah, kita terhubung gak dengan Tuhan. Kesadaran terhubung ini sangat penting sekali. Sangat penting. Satu kali, Yesus berjanji bahwa dia akan bangkit. Dalam kesedihan, Maria dan yang lain sebagai perempuan, Yesus bangkit. Dilihatnya seperti tukang kebun. Yesus menampakkan diri seperti tukang kebun. Memang ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi itu. Kenapa dia nggak bisa lihat Yesus sebagai pokok anggurnya? Kenapa? Dia teralihkan dengan masalah Yesus mati. Dia teralihkan dengan kesedihan. Dalam saking kesedihannya dia nggak melihat lagi, dia nggak sadar lagi bahwa yang menyertai dia, yang bersama-sama dengan dia tuh. Hal ini juga yang terjadi kepada murid-muridnya kan. Ketika Tuhan harus koreksi mereka, saya minta tolong di belakang fokus. Ini karena sudah mulai teralihkan ini. Yang nggak penting di belakang, yang esensi saja diperhatikan. Ketika para murid-muridnya sedang ada menghadapi gelombang. Fokus mereka kepada apa? Gelombang. Mereka lupa bahwa ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Walaupun memang tidur di buritan. Tapi kan dia berkuasa atas alam semesta. Mereka gak sadar bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Yang mereka sadar adalah persoalan yang menghadang mereka itu besar. Sehingga mereka teralihkan kepada hal itu, tidak lagi kepada esensi tapi opsional. Tentu mendayung itu penting, tapi kalau kita menghadapi dengan kekuatan sendiri, murid-muridnya itu melakukannya, yang terjadi adalah ketidakpercayaan bahwa Yesus ada bersama mereka. Tentu ketika menghadapi persoalan mereka harus mendayung sekuat tenaga
Air masuk mereka harus ambil, keluar lagi dibawa keluar. Yesus tidak peduli ke engkau kalau kami binasa. Jadi protes yang ada. Kenapa? Karena tidak menyadari sang pokok anggur itu sedang ada bersama mereka. Ada banyak pengalaman lagi ketika Yesus berjalan di atas air. Mereka tahu dahsyat Tuhan, ajaib, baru memberi makan 5.000 orang. Itu mujizat kan? Dan mereka tahu itu, Yesus mampu melakukannya. Tapi ketika Yesus berjalan di atas air, ada mujizat apa yang mereka lakukan? Hantu. Tidak sadar bahwa itu Yesus. Jadi sehingga hati-hati dengan keterahlian, hati-hati dengan ketidaksadaran bahwa Tuhan menyertai. Karena persoalan masih pasti tetap kita alami. Wow, kalau Tuhan menyertai saya tidak ada persoalan. Nehi, selalu ada persoalan. Yesus pun menghadapi persoalan kan. Dalam bayi kandungan pun itu dia sudah mengalami persoalan. Di kandung pun dia harus merasa apa yang dirasa oleh ibunya. Berjalan, bermil-mil, 110 kilo. Makan 7-10 hari dari Nazaret ke Bethlehem mendaftarkan diri. Di Bethlehem baru kemudian melahirkan. Lahir juga di kandang domba. Persoalan, tantangan. Tapi apakah itu mempengaruhi hal-hal lain? Yang opsional, dia mau lahir dimanapun yang penting esensinya dialah. Kadang kita sibuk dengan kulitnya kan. Tapi esensinya itu yang kita lupakan. Kesadaran akan kehadiran Tuhan. Karena hubungan dekat. Itu sebabnya saya ingin jemaat hari-hari ini fokus kepada relasi. Fokus kepada hubunganmu dengan Tuhan. Kejar itu. Yang lain-lain itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Ayub mengalami masa-masa sulit. Kita mah belum seberapa. Hartanya yang dia dapat dengan jerih lelahnya hilang. Anak-anaknya yang diharapkan itu kemudian meninggal semuanya. Istrinya yang dianggap mendukung atau pasangan hidupnya dianggap mendukung tidak. Teman-temannya diharapkan mendukung tidak. Bagi Ayub, apakah itu esensi? Esensinya adalah dia tetap berkata, aku akan datang dengan telanjang, dengan pergi juga aku telanjang. Itu yang mendatangkan kekuatan dalam hidupnya. Ya akhirnya kehidupannya dipulihkan. Kenapa? Karena yang esensi ini yang tetap dipertahankan. Relasinya dengan Tuhan. Itu sebabnya saya ingin bawa kepada 4 hal. Bagaimana sih kita harus membangun relasi dengan Tuhan? Hubungan dengan Tuhan perlu dibangun dalam 4 hal. Yang pertama adalah iman kita harus tumbuh erat dengan Kristus. Kita bisa menjaga relasi kita dengan Tuhan dengan iman. Iman ini bukan masalah melihat mujizat atau mengalami mujizat. Iman ini bahkan ketika tidak melihat mujizat pun dia tetap menjaga relasinya dengan Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego tetap berprinsip seperti ini. Walaupun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan kuraja dirikan. Itu esensi. Masalah mati tubuh mereka nggak peduli karena itu opsional. Yang paling penting relasi dengan Tuhan jangan dikorbankan. Mereka tetap jaga itu. Orang mengagungkan mujizat. Wih, luar biasa, 7 kali panaskan api tidak bisa membakar mereka. Itu yang wow. Tapi mereka lupa yang wow itu ketika Sadrak, Mesak dan Abednego mampu mempertahankan imannya kepada Tuhan. Walaupun mungkin gak ada mujizat. Syukur ada mujizat. Bagi mereka, di benak mereka ada mujizat atau tidak, mereka tetap berprinsip memegang hubungan mereka dengan Tuhan. Enggak mau teralihkan menyembah sesuatu yang lain. Ini luar biasa. Ya kalau mereka dilepaskan dari api, singa pun bisa enggak memakan Daniel, itu mah bonus saja. Tetapi iman Daniel tak tergoyahkan, dia tetap beribadah kepada Tuhan karena itu yang esensi. Masalah mujizat,
dilepaskan dari singa, dilepaskan dari api, itu nggak terlalu penting bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel. Kenapa? Yang penting adalah ketika mereka mampu mempertahankan imannya kepada Tuhan. Karena iman bukan masalah mujizat. Iman adalah masalah prinsip hubungan erat dengan Tuhan mereka. Dan saya harap ini jemaat membangun hubungan dengan iman kepada Tuhan. Walaupun tidak melihat, tapi percaya. Amen? Walaupun menghadapi tantangan, imannya tetap teguh kepada Tuhan. Walaupun memang tidak mengalami pertolongan Tuhan, walaupun Tuhan janji, Tuhan setia menolong, kita tetap bersyukur dalam segala hal. Karena pada kenyataannya juga Tuhan tolong kan, tapi indah pada waktunya. Tapi kita nggak fokus kepada pertolongan Tuhan itu, kita pada fokus kepada pribadinya. Karena ini masalah relasi. Dalam hubungan suami istri pun begitu, jangan sampai mengorbankan hubungan suami istri gara-gara yang opsional. Istri, anak, suami bisa berantem gara-gara gaya pencet odol ketika sikat gigi. Ya kan? Ada yang pencet dari bawah, ada yang terbiasa pencet dari tengah untuk keluarin odol, betul? Ada yang pencet dari atas, ada yang rendem. Mau atas mau bawah yang penting keluar. Tetapi bahkan salah taruh odol aja itu bisa jadi berantem. Kenapa? Karena model, gaya yang berbeda-beda. Gara-gara itu sampai hubungan suami istri, anak dan orang tua bisa jadi renggang gara-gara yang opsional ini. Tetapi pertanyaannya, apakah itu prinsip? Apakah itu esensi? Walaupun harus teratur juga ya belajar. Apakah esensi? Saya beritahu, jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang bukan esensi. Jangan gara-gara gaya pencet odol, hubungan suami istri renggang. Hubungan antar anak dan orang tua renggang. Amin. Karena yang esensi adalah relasimu dengan sesamamu. Yang hubunganmu itu jangan dikorbankan gara-gara uang. Saya bersyukur ya, ada satu hamba Tuhan, Rick Warren, dalam persoalan yang dihadapi juga, karena dia ngatur banyak orang ya. Dia bilang, rahasia saya menghadapi persoalan-persoalan, saya belajar senyum saja. Belajar tersenyum dengan kegagalan, belajar tersenyum dan ketawain dengan persoalan. Jadi dia anggap lucu saja, jadi dia anggap fun. Kenapa? Yang paling penting dia sudah dapat, yaitu saya mau belajar dari persoalan. Saya juga harus banyak belajar hal ini. Kadang anak salah langsung mulai muncak marah. Padahal kita marah belum tentu relasi kita dengan anak semakin baik. Jadi demi mengejar sesuatu supaya menjadi baik, padahal nggak jadi baik. Kita memang terpuaskan, tapi relasinya bisa rusak dengan anak. Saya milih relasi dengan anak jauh lebih baik. Sehingga saya harus mengendalikan diri, bukan? Ya, Marsha datang, Kyle bersama-sama, lama gak ketemu, harus beradaptasi lagi. Saya belajar kendalikan. Ini manusianya kadang suka muncul ya. Lihat sesuatu yang gak perfect, enggak, ini seharusnya begini kan. Seharusnya sudah bangun, seharusnya sudah doa bareng, jangan lambat-lambat. Pingin marah, pingin sesuatu yang ingin heboh. Tapi ada, nanti merusak suasana baiknya. Tahan diri. Lama-lama juga teduh. Iya kan? Ya spontanitas itu kadang suka nyesal kemudian ya. Kalau udah marah itu kan buang energi juga. Saya sabar. Ketika doa, aduh nikmat juga bersama-sama ya. Mau kita membangun relasi dengan Tuhan menganggap esensi, amin. Mau membangun relasi dengan sesama merupakan esensi, amin. Itu inti. Hubungan erat dengan Kristus itu adalah masalah iman. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Tinggal dalam aku dan aku dalam dia itu masalah relasi. Saya tinggal dalam Tuhan, apa indikatornya ya?
Tuhan tinggal dalam saya, apa tandanya? Itu hanya bisa dimaknai dengan apa? Iman. Saya udah lama ikut Tuhan, kenapa saya nggak diberkati ya? Apa yang kita kejar? Berkatkah atau relasi dengan Tuhan? Saya sudah lama ikut gereja, kenapa saya nggak dipercaya? Banyak ya. Relasi dengan Tuhan jauh lebih penting. Jangan rusak itu, amin. Demi kepuasan pribadi. Karena kalau itu dirusak, susah diperbaiki. Esau dan Yakub, apa yang membedakannya? Dua-dua salah sebenarnya. Esau menipu, Yakub terlihat baik tapi menjual hak kesulungan. Kalau Esau melakukan dosa juga. Daud melakukan dosa. Tetapi kenapa Esau diberkati? Yakub diberkati. Esau tidak. Dia menganggap remeh apa yang demi semangkok kacang merah, dia jual yang esensi. Dia tukar hak kesulungan itu dengan yang bukan esensi. Ini bukan malaikat ya. Bukan penampakan juga. Esensi. Hal relasi itu sangat esensi. Janji Tuhan kita harus pegang, amin. Bahwa kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hak kesulungan sudah dalam diri kita, jangan ditukar dengan yang lain. Gara-gara mangkok, gara-gara sepiring kacang merah, semangkok kacang merah yang remeh, kita jual yang utama. Jangan gantikan hanya untuk kepuasan diri sendiri. Ayo kita kembali tinggal di dalam Kristus, dan biarlah Kristus tinggal dalam kita. Dan itu masalah iman, relasi. Harus terbangun terus dengan Tuhan, amin. Bapak Ibu yang kedua, hubungan dengan Tuhan perlu dibangun dengan pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan ini adalah berakar pada pribadi, bukan situasi. Kehidupan yang berakar pada pribadi, bukan situasi. Apa pribadi itu? Sang pokoknya. Karena dikatakan dalam ayat yang kelima, tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting-ranting di sini hanya bisa berbuah kalau terhubung dengan sang pokok. Dan karena terhubung, ada pengharapan untuk berbuah banyak. Walaupun ini masalah waktu kadang ya. Pohon anggur, kalau bicara pohon anggur itu biasanya bertumbuh dari kecil, enggak langsung besar ya. Dari kecil, semua pohon juga begitu. Tetapi apakah menghilangkan identitas walaupun tidak ada buah, belum ada buah ya. Apakah menghilangkan identitas mana pokok, mana carang-carangnya, ranting-rantingnya? Selama terhubung, ranting-rantingnya tetap ranting dengan pokok. Tapi kalau sudah tidak, itu lain halnya. Bisa jadi kayu bakar. Betul? Bisa jadi tusuk sate atau tusuk apapun. Bisa jadi buat cambuk, macam-macam. Dan patah dan tidak berguna lagi. Betul nggak? Tapi selama carang terhubung dengan pokok, ada persoalan, badai, ada angin, badai, belum berbuah, no problem. Amin. Karena dia akan tetap terus hidup. Pastikan dalam masa-masa belum berbuah, Anda tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berpegang pada pokoknya. Karena satu kali kelak Tuhan janji barang siapa tinggal sama aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Cara gak akan usah mikir bagaimana berbuah. Yang harus dia pikir pastikan adalah bagaimana dia tetap terhubung dengan pokok. Karena otomatis pada waktunya dia berbuah. Amen. Nggak usah mikir sekali lagi bagaimana dia berbuah. Otomatis ketika kita terhubung dengan sang pokok, yaitu Kristus, kita akan berbuah lebat. Yang percaya di tahun 2026 ini kita punya pengharapan dan kita akan berbuah. Amen.
Buah apakah yang kita harapkan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, buah-buah pertobatan, buah-buah kehidupan. Termasuk juga perekonomian yang semakin baik, walaupun itu bukan esensi ya. Karena ada begitu banyak orang yang punya banyak uang pun itu akhirnya tidak punya damai sejahtera ya. Jadi yang esensi mereka lupakan, tapi kita tidak. Kita akan mengalami hal-hal berbuah, tapi tidak terlepas dari yang esensi, yaitu pokok anggur yang benar. Amin. Apapun yang Anda kerjakan di tahun 2026 ini, jangan kehilangan harapan, walaupun menghadapi masa-masa sulit, selama kita terhubung dengan. Saya berulang-ulang sampaikan ilustrasi ini, dan ini kesaksian hidup dari Pak Tatang. Saya baru khotbah di Lembang beberapa waktu yang lalu, ketemu juga dengan beliau ini, dan ketika saya bertemu dengan beliau saya ingat pengalaman hidupnya yang diceritakan ketika saya sebagai staf di Bandung. Ya, beliau bersaksi, saya pernah kehilangan segalanya. Rumah saya terbakar dan di dalam rumah itu mungkin ada yang lebih berharga, itu surat-surat yang bernilai tidak sedikit itu turut terbakar. Bagaimana mengklaim dan lain sebagainya, tidak bisa. Akhirnya dia jatuh sakit, stres, putus asa, depresi, masuk rumah sakit. Beliau bersaksi kemudian dikunjungin oleh gembala senior Pak Yeremia Rim di Bandung. Apa dikatakan Pak Yeremia Rim? Kang, gimana kondisimu? Terlihat tatapan kosong dan tidak bisa jawab dengan sempurna. Pak Yeremia Rim katakan, selama engkau punya Tuhan, engkau tidak kehilangan apa-apa. Berarti jangan terpengaruh dengan hal-hal yang hilang. Fokuslah kepada siapa kita berpegang. Kalau kita berpegang kepada Tuhan, kita masih punya harapan. Amin. Yang bahaya kalau kita itu terhanyut oleh badai hidup, masalah hidup. Tetapi kita gak perlu takut kalau selama kita berpegang kepada Tuhan. Tuhan akan bisa membalikan fakta. Ayub pun dia tetap berpegang kepada Tuhan. Daniel tetap berpegang kepada Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego tetap berpegang kepada Tuhan. Abraham, tokoh-tokoh Alkitab tetap berpegang kepada Tuhan walaupun hidupnya sulit, menghadapi masa-masa sulit. Ditentang, Yesus pun memperagakan itu, dia tetap berpegang kepada Sang Bapa. Dan yang terjadi adalah Tuhan akan pulihkan, indah pada waktunya. Tetaplah berpengharapan. Yang ketiga adalah hubungan dengan Tuhan perlu dibangun dengan kasih. Kasih itu haruslah mengalir dari hubungan dengan Kristus. Ikatan sang carang dan pokoknya itu nggak bisa terjadi tanpa kasih. Dan kasih itu bukan berawal dari kita. Kasih itu berawal dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya artinya terhubung dengan dia akan beroleh keselamatan. Gak binasa, amin. Yakin itu. Kita gak binasa karena ketika kita percaya Yesus, kita beriman kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, kita akan berbuah. Dan itu karena kasih Tuhan. Pastikan Anda kita hidup dalam kasih. Karena di ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Tuhan ingatin, jangan jauh-jauh dari aku, ayat 6. Karena kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu itu dibuang dan tidak jadi apa-apa. Itu tanda kasih Tuhan kepada kita, amin. Dia mau kita terhubung dengan dia, itu tanda kasih kita kepada Tuhan. Tuhan juga mengasihi kita. Dan saya yakin pilihan kita tepat kalau kita hidup di dalam kasih itu. Karena dari kasih kita akan mengalir, dalam kasih kita akan mengalir aliran-aliran surgawi, kebutuhan-kebutuhan untuk hidup kita berbuah di tahun ini. Sebab banyak saudara mau hidup dalam kasih Tuhan, katakan amin. Ya. Yang keempat terakhir, hiduplah dalam kerendahan hati. Karena sifat ini
merupakan kesadaran buah, bukan lahir dari diri kita, tapi dari Tuhan. Sehingga jangan terlalu fokus kepada buah. Itu akan terjadi dengan sendirinya kalau kita terhubung terus dengan Dia. Karena dari Dia sumber hidup kita, amin. Kita gak akan bilang, oh saya bisa berbuah, oh saya bisa ini, oh saya bisa itu, oh saya bisa menghasilkan banyak hal tanpa ini, tanpa itu. Saya beritahu, Anda sedang terjebak dengan kesombongan. Dan Allah membenci orang-orang sombong. Tuhan mau kita tetap menjaga sifat rendah hati. Pegang dada saudara, aku mau rendah hati. Amin. Karena ayat yang ke-8 katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu apa? Jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di dalam ayat ini dikatakan, kalau kamu berbuah, kamu akan dimuliakan. Tidak. Kemuliaan bukan untuk kita. Tuhan mau kita berbuah bukan untuk kemuliaan kita. Kalau kita berbuah, ingin ini dan itu dan berhasil, dan kita bangga, kita bermegah, boleh. Tapi jangan di luar Tuhan. Bermegahlah di dalam Tuhan. Jangan juga bermegah terselubung untuk rendah hati. Ya, kadang orang suka memuji diri di atas gunung juga. Atau merendahkan diri di atas gunung. Saya beritahu, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, mau pasang surut, berhasil atau tidak, kita tahu kita bersama dengan Tuhan, dan yang membuat itu adalah Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup memuliakan Dia. Tuhan mau kita hidup untuk Dia. Karena kalau kita hidup di dalam Dia, berbuah banyak, Tuhan dimuliakan. Haleluya, saya ingin hidup kita memuliakan Tuhan sepanjang tahun. 4 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kalau kita ingin membangun hubungan relasi dengan Tuhan, unsur yang esensi yang harus ada dalam diri kita adalah apa? Yang pertama apa? Iman. Iman. Iman itu yang akan membuat kita memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Yang kedua apa? Pengharapan. Pengharapan ini berakar dari pribadi sang pokok. Bukan situasi, bukan keadaan. Kadang keadaan bisa berubah-ubah. Tapi kalau kita tetap terhubung dengan sang pokok, kita gak usah khawatir. Yang ketiga apa? Kasih. Ya, kasih berasal dari Tuhan. Kita harus hidup dalam Dia. Jangan abaikan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Yang keempat terakhir adalah kerendahan hati. 3 hal di atas iman, pengharapan, kasih harus tumbuh dalam kerendahan hati kita kepada Tuhan. Kalau udah mulai melonjak, ini karena aku. Oke. Hei Royke, siapa kamu? Tuhan mau engkau dimuliakan dalam diri. Kalau kita dipakai Tuhan untuk pelayanan, untuk pekerjaan dan berhasil sukses, puji Tuhan. Kita tetap mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan ada ruang di mana kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan ada ruang untuk kita khawatir. Dari mana kita mencuri kemuliaan Tuhan? Kadang kita khawatir, takut. Menyombongkan diri juga dalam ketakutan ada ya. Saya berharap kita hidup di dalam kerendahan hati, memuliakan Tuhan setiap hari. Every day, praise the Lord. Amin. Tetap memuji Tuhan. Sadarlah bahwa Tuhan ada bersama kita di tahun ini. Kita percaya Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita dapati iman, pengharapan, kasih, dan kerendahan hati. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan siap menyambut perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Allah, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan tertabur dalam hati yang baik, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan buah itu kiranya lebat ya Tuhan. Allah yang memberikan pertumbuhan kepada kami. Tugas kami adalah hidup beriman kepada-Mu Tuhan. Tugas kami adalah hidup berpengharapan dalam Engkau. Biarlah kami membangun kehidupan relasi dengan Tuhan, tetap hidup di dalam pengharapan dan kasih. Dan dalam kerendahan hati. Berkati hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan, dengan segala apa yang mereka gumulkan hari-hari ini.
Roh Kudus, topang umat-Mu, dan mohon kasih karunia-Mu untuk tetap hidup terhubung dengan sang pokok anggur yang utama, yang esensi dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Para pelayan maju ke depan, pelayan perjamuan kudus. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai perjamuan kudus. Komitmen kami untuk tetap terhubung dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus yang bela-belain kami supaya kami hidup terhubung dengan Tuhan. Kami yang tadinya terpisah oleh karena dosa yang memisahkan kami dari Allah, sekarang ini telah dipulihkan karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Pilihan kami tidak menyia-nyiakannya Allah. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan sebagai pelayan perjamuan kudus. Berkati jemaat Tuhan dengan segala apa yang mereka pikirkan, doakan hari-hari ini. Terbukalah hati mereka kepada Tuhan, layakkan setiap umat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, roti ini dibagikan secara acak dan ada ayat-ayat di situ yang bisa dijadikan acuan untuk Anda bisa memegang itu di sepanjang tahun. Ayat apapun itu ingat dibuka di hafal, biar ayat itu menjadi peringatan, nasihat, bahkan penguatan atas hidup. Ini tidak biasa saya lakukan. Sepanjang perjamuan kudus, saya biarkan jemaat untuk secara pribadi bisa noleh ke bagian roti yang bertuliskan ayat. Kali ini sama-sama kita noleh sedikit dan renungkan ayat ini sebelum kita makan roti ini dan minum air perjamuan kudus ini. Terimalah firman Tuhan itu sebagai bagian dari hidup.
Acahkan dalam hati dan terima ini sebagai bagian dari hidupmu di hadapan Tuhan. Ayat yang saya dapatkan saat ini adalah berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Apapun ayat yang kita dapatkan, kita terima tidak kebetulan, amin. Kita doa supaya betul-betul firman Tuhan ini melekat dalam hati kita, di dalam nama Yesus. Baik, saatnya kita angkat roti di tangan kita. Pada malam waktu sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku. Biarlah menjadi peringatan akan aku. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, kita memakan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Saatnya kita mengangkat cawan di atas, sambil mengingat karya Tuhan di atas kayu salib, darahnya dicurahkan atas hidup kita. Ada 7 perkataan, sejumlah perkataan yang diucapkan di salib. Salah satu yang terakhir adalah tetelestai, sudah selesai. Dia telah tuntaskan itu di atas kayu salib. Penebusan yang menjadikan kita ini anak-anak Allah, yang bisa mendapatkan asupan rohani dari sang pokok anggur yang benar. Demikian juga ia mengambil cawan, dan mengucap syukur atasnya serta berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan mengingat kematian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita meminumnya. Makasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur, kita sembah Dia, kita agungkan Tuhan. Makasih Tuhan. Karya-Mu besar, karya terbesar dalam hidupku. Bersamakanku, berilah dan memiliki dan menghargai Yesus Pengorbanan-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan.
kasih-Mu berlimpah-limpah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat semua ya Tuhan. Semuanya sudah Kau selesaikan di atas kayu salib ya Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan. Bahkan Engkau juga melayakkan kami untuk bisa berelasi dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ucap syukur buat semuanya Tuhan. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Reke Pembela KMTH dengan tema Experiencing God Living Fruitfully. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini, karena dengan melakukannya kita akan mengalami Tuhan, hidup berbuah. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertumbuhan rohani kita terjadi karena anugerah Tuhan. Namun, pertumbuhan tersebut juga memerlukan upaya kita untuk mempraktikkan disiplin rohani. Salah satu disiplin yang sangat penting adalah melakukan ibadah harian setiap hari, baik pagi, siang, atau malam. Marilah kita tekun melakukannya agar hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat menghadapi tantangan hidup. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin 5 Januari 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadirat-Nya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Jemaat yang terkasih, dalam situasi bangsa saat ini, kita perlu mengharapkan kebangunan rohani atau revival terjadi atas Indonesia. Marilah kita tetap setia berdoa bersama melalui doa revival yang akan diadakan pada Jumat 9 Januari 2026 pukul 18.30 WIB di Graha GKP BMDC Kadipaten. Doa revival ini dipimpin oleh Kesan Image. Ayo kita bangkitkan kepedulian bagi bangsa dan negara, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Hadirilah ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pagi pukul 8 WIB di Graha GKPB Kadipaten lantai 1. Sedangkan di lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Star Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Jemaat Tuhan, untuk mengawali tahun 2026, kita akan mengadakan kesan gabungan yang diadakan pada Rabu 7 Januari 2026. Kita meyakini bahwa dalam persekutuan melalui kesan gabungan ini akan mendatangkan berkat Allah yang berlimpah sebagaimana firman Tuhan katakan dalam kehidupannya rukun antar saudara. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan selamanya. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan. menyertai 2020. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdua mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga sukses selalu. Nothing impossible.
Kami mengucapkan selamat tahun baru 2026. Selamat tahun baru jemaat Tuhan. Di tahun 2026, jangan takut karena ada Tuhan. Happy New Year! Hai, selamat tahun baru 2026. Tahun yang kita yakini, tahun yang kita bisa membangun relasi dengan Tuhan sehingga mengalami Dia. Yang kedua, kita bisa berbuah banyak, produktif, bukan sekedar aktif. Produktif karena punya relasi. Alami Tuhan. Tahun baru. No. Happy New Year. Yuk. 1, 2. Happy New Year. Happy New Year! 1, 2, 3. Ulang. Tadi aku bilang 2026. Iya, ada 2. Happy New Year 2026. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita maju bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah kepada Tuhan, dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah. Puji Tuhan, kita bersyukur bisa berada di tahun 2026. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa juga memberikan persembahan syukur awal tahun 2026 ini, dan bisa juga memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, persembahan lainnya. Ada amplop, kalau yang belum mendapatkan amplop silakan ambil di meja asyir di belakang. Namun sebelum kita memberikan persembahan-persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan, untuk cinta yang Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu, kami telah memuji menyembah Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap kami yang memberi, tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Berkati setiap yang terkumpul digunakan untuk pekerjaan lebaran pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Jemaat yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Amin. Dan sangat terpuji,
Bapak Ibu saudara-saudari, karena ini adalah hari atau minggu pertama di bulan ini dan minggu pertama juga di tahun 2026, gereja memfasilitasi Bapak Ibu saudara-saudari untuk mempraktekkan firman Tuhan tadi. Salah satu unsur yaitu pengharapan. Apa yang Anda harapkan dari Tuhan untuk terjadi di tahun 2026 ini, baik secara pribadi, keluarga maupun pekerjaan, ya. Dan berharap yang di pertama itu adalah harapan semakin intim lagi dengan Tuhan, ya, semakin dekat dengan Tuhan. Yang lain-lain boleh Anda tambahkan di situ. Ada kartu doa di sini. Ini bukan sekedar tulis, tetapi ini ungkapan melibatkan indera kita. Bukan sekedar ucapan, perasaan, tapi dituangkan dalam bentuk tulisan. Karena terkadang begini Bapak Ibu Saudara-saudari, doa kita Tuhan sudah jawab, bahkan lebih dari apa yang kita doakan, tapi kitanya yang lupa. Nah kalau udah lupa begitu, kadang kita lupa juga bersyukur, ya. Ayo kita tulis betul, sehingga ada dua bagian di situ kartu doa ini, yaitu harapan saya untuk tahun 2026 di bagian atas. Itu Anda tulis dua-duanya, ya, dengan di bawah juga. Jadi di copy yang di atas, poin yang di atas ditulis juga yang di bawah dan seterusnya begitu. Kenapa? Karena yang di atas itu, lembar yang paling atas itu untuk dikumpulkan di gereja. Taruh di kotak waktu Anda keluar nanti, ya. Di tempat kotak di atas meja Asher sudah terdapat kotak untuk disimpan di situ. Tentu berharap ini menjadi tabulasi pengharapan kita di tahun 2026. Dan lembar yang paling bawah untuk Anda simpan. Dan berharap setelah simpan jangan kececer, ya. Taruh di tempat yang Anda mudah ingat. Kalau Anda sering bercermin, ya baiknya taruh di situ di tempat cermin. Bukan untuk disimpan di dompet dan lupa, tidak. Berharap taruh dompet sebentar, tapi di rumah taruh di tempat yang mudah terlihat. Dan itu naikkan doa itu sepanjang tahun sampai betul-betul terjadi. Sudah? Semacam itu? Itu sebabnya kita akan berdoa supaya betul-betul doa yang Anda sampaikan itu tergenapi, terjadi di tahun 2026 ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Tuhan. Setelah ini Bapak Ibu Saudara bisa ada kesempatan untuk menuliskan doa, tapi berikan keleluasaan untuk Roh Kudus berkarya untuk mendoakan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Bukan yang lahir dari kita saja, tapi oleh pimpinan Roh Kudus. Sehingga setelah selesai doa berkat, Anda bisa menuliskannya. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai.
yang membuat kami tidak takut lagi menghadapi mencari tahun 2006 ini. Karena Immanuel menyertai kami umat. Pimpin Roh Kudus jemaat-Mu menaruh harap kepada Tuhan, harapan yang tak kosong, harapan yang sungguh-sungguh telah tersimpan jawaban di sorga bagi kami. Itu sebabnya Roh Kudus bimbing umat-Mu untuk mengharapkan sesuatu yang indah dan mulia yang Roh Kudus dan Allah mau kerjakan di tahun 2026 ini melalui umat. Terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Dengan segala apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini, biarlah berkenan kepada-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan merupakan penghormatan kami, pemuliaan kami bagi Engkau. Dan firman Tuhan yang telah disampaikan, ditaburkan, biarlah menjadi darah daging perilaku hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Kami ingin membangun hubungan kami dengan Tuhan dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih, dan di atas semuanya itu kami melakukannya dengan penuh sifat kerendahan hati, hormat dan tunduk hanya kepada-Mu Tuhan. Roh Kudus bimbing umat-Mu pulang ke rumah masing-masing dalam pimpinan Allah sendiri. Jemaat Tuhan, lihat Tuhan-Mu besar. Allah kiranya menyertai engkau dengan segala apa yang Kau telah berikan sebagai persembahan khusus, bahkan persepuluhan dan ucapan syukur, korban ucapan syukur awal tahun. Tuhan kiranya melimpahkan berkat sorgawi atas hidup-Mu dan memberkati engkau. Yang tertutup Tuhan bukakan jalan, dan yang tertutup jalan Tuhan buat selebar-lebarnya berkat Tuhan mengalir atas hidup umat-Mu. Dan hidup umat-Mu mengalami Tuhan sepanjang tahun ini, sepanjang minggu ini mereka mengalami kehidupan yang berbuah-buah bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, pulanglah kiranya ke tempat-Mu masing-masing. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi berkat. Kiranya Tuhan membuat engkau berlimpah-limpah dengan segala kebaikan dan kebajikan dari Tuhan. Dengan membawa berkat sorgawi dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan yang sejati dari Roh Allah yang hidup menyertai engkau saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, dapat engkau tetap hidup mengalami Allah dan hidup berbuah-buah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.